Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nur Hafizah, peserta Latsar golongan 2 angkatan 1 Kabupaten Tanah Laut, kelompok 3. Hari ini akan memaparkan learning journal yang berjudul Nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam dalam bangsa itu sendiri. Cinta tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Kemudian nasionalisme juga adalah suatu keinginan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestasi bangsa. Hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme adalah yang pertama, adanya campur tangan dari negara lain seperti adanya penjajahan atas wilayahnya. Kemudian adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan yang absolut. Kemudian adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila adalah yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilainya adalah yang pertama, menganut agama yang diakui pemerintah, menjiwai dan mengimplementasikan ajaran agama yang dianut, saling toleransi dan menghormati antar pemeluk agama. Kemudian untuk sila kedua yaitu berlaku sikap adil terhadap sesama manusia, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seutuhnya, menghargai adanya hak asasi manusia atau HAM. Kemudian sila ketiga yaitu menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian sila keempat yaitu menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan dengan kepentingan individu, musyawarah untuk mufakat, dan gotong royong. Dan sila kelima yaitu keadilan dalam setiap sisi kehidupan, kesejahteraan masyarakat menjadi target utama dalam proses pembangunan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Implementasi nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan penganut kepercayaan dan yang berbeda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan kepada orang lain. Yang kedua adalah kemanusiaan yang beradab. Implementasinya berupa mengembangkan sikap toleransi, bersikap sopan santun, dan saling tolong-menolong antar sesama umat manusia. Kemudian persatuan Indonesia, implementasinya berupa mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian mengembangkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air. Yang keempat yaitu mau mendengarkan pendapat orang lain, selalu mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan mempunyai jiwa sportivitas. Untuk sila yang kelima yaitu suka menabung, saling tolong-menolong, tidak mementingkan diri sendiri atau golongan, dan mau bekerja keras. Peran ASN yaitu yang pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan berorientasi pada kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional dibanding dengan kepentingan sektoral dan golongan. Yang kedua, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai seorang ASN harus memiliki jiwa nasionalisme
dan wawasan kebangsaan yang kuat. Memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI. Yang ketiga, ASN sebagai pelayan publik. ASN harus bekerja secara profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.